garis lurus pada sebuah gambar, memberikan kesan lembut, lentur. Hai, semangat pagi, assalamualaikum. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran seni budaya untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar ragam hias, flora, fauna, manusia, dan geometris. Bagaimana? Apakah anak-anakku yang di rumah ataupun yang di sekolah sudah siap? Oke, baiklah. Sebelum kita mempelajari tentang materi pada pagi hari ini, baiklah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang akan kita pelajari nantinya akan membawa manfaat dan kebaikan. Berdoa dimulai. Selesai. Oh iya anak-anak hebat, bagaimana? Karena hari ini sudah diperbolehkan untuk masuk sekolah meskipun dengan PTM, yaitu pertemuan tatap muka terbatas, setidaknya sudah bisa membuat hati anak-anak senang, sudah bisa membuat hati anak-anak lebih semangat ya untuk belajar lagi. Oh ya, sebelum kita pelajari pembelajaran kita hari ini, apakah sudah dipersiapkan bukunya dan alat tulisnya? Oh sudah. Oh, sejak tadi bahkan. Terima kasih. Baiklah, bisa kita mulai pembelajarannya ya nak? Oke. Semangat lo ya, semangat. Anak-anakku sudah siap, kita mulai ya. Yang akan kita bahas adalah bab 2, menggambar ragam hias, flora, fauna, manusia, dan geometris. Adapun yang akan kita bahas materinya adalah pengertian ragam hias, motif ragam hias, pola ragam hias, dan teknik menggambar ragam hias. Sini kita akan membahas bab 2 tentang menggambar ragam hias. Adapun di sini adalah beberapa contoh. Tentunya ini untuk mengingat anak-anak. Oh, saya sudah pernah tahu itu, Bu. Kalau seperti itu. Ya enggak? Supaya enggak bingung, kita bahas ya materinya. Oke. A. Pengertian ragam hias. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, fauna, serta budaya masing-masing daerah. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Nah, di sini anak-anak udah jelas ya. Bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Itu nanti seperti apa ya, Bu? Kita lanjut lagi ya. Ada ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, di sini jelas tadi anak-anak ya.
Ini ada ya di halaman awal. Oh, jadi ini setelah digayakan ya Bu, disetilasi atau disederhanakan. Awalnya adalah dari gambar fauna seperti ini. Kira-kira ini burung apa ya anak-anak ya? Ada yang menjawab burung cendrawasih. Wow. Ada yang bilang burung kasuari. Oh. Ya, nanti kita cari ya. Ini detailnya adalah burung apa. Ini adalah bentuk sederhananya. Ya. Dideformasi. Bisa paham ya dari beberapa contoh yang ada. Bisa kita lanjutkan lagi? Sudah jelas ya? Sudah. Terima kasih. Oke, B. Motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora. Flora kemarin kita sudah paham ya, menggambar flora itu berarti tumbuh-tumbuhan Bu. Ya, dalam bahasa lainnya adalah vegeta. Fauna, fauna juga kemarin di bab 1 Bu, kita sudah mencoba menggambar beberapa bentuk hewan. Dan bentuk kupu-kupu itu kan ya Bu. Terus banyak lagi, iya nak. Dan itu bahasa lainnya adalah animal. Terus figuratif atau manusia dan bentuk geometris ya. Jadi ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Oke ya, sudah dipahami ya. Bisa kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang pertama. Oke. Yang akan kita bahas lagi, ragam hias flora atau vegeta. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau di Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau vegeta mudah dijumpai pada barang-barang seni ya kan, ini seperti batik ya, udah tahu ya anak-anak ya, ukiran, kain sulam, kain tenun dan bordir. Ini adalah jenis ragam hias flora pada media tekstil. Udah tahu anak gambarannya. Oh, di rumah ini ada Bu taplak meja. Oh, ada saya Bu tas yang motifnya batik. Oh, ini ada Bu saya Bu spray. Ada motifnya batik juga. Paham ya? Bisa kita lanjut lagi. Yang kedua adalah ragam hias fauna atau animal ya. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang. Misalnya burung, gagak, cicak, ikan, dan ayam. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometri. Sebagai contoh ya di sini, untuk menggambar ragam hias dengan motif burung dilakukan langkah-langkah berikut. Tentunya sudah dibuka ya halaman untuk buku paketnya. Ya, sama persis dengan buku paket yang dimiliki anak-anak ataupun yang dipinjam dari sekolah. Oke, bisa ya kita baca bergantian di rumah. Oh, ada yang mau membaca. Iya. Oke, benar. Untuk A, membuat gambar kontur burung dengan penggayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Di rumah jika ada yang membaca, yang lainnya menyimak ya, supaya nantinya mudah paham dan mudah mengerti. B,
membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan, misalnya motif vegetal untuk mengisi pola tersebut. Yang C, selesaikan gambar dengan mengisi bidang-bidang dengan warna yang menarik. Oke, bisa kita lanjutkan. Motif ragam hias daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hias. Daerah-daerah tersebut seperti Yogyakarta, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Motif ragam hias fauna di daerah tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Nah, tadi udah kita bahas ya. Ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung. Ini jelas ya nak, di sini sudah ada contohnya tentang ragam hias campuran flora, fauna pada media kayu dengan teknik ukir corak Bali. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Sekarang 3, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang berbagai bentuk ragam hias geometris, apa ya? Segitiga, ya benar. Lingkaran, betul juga. Persegi, benar sekali ya. Jadi ini adalah contoh dari ragam hias geometris. Oke, sudah bisa dipahami ya. Bisa kita lanjut yang keempat, ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu ya, yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Ya, sudah jelas. Ini figuratif ya Bu. Berarti ini adalah awalnya dari bentuk manusia. Dasarnya adalah dari bentuk manusia yang digayakan dan disederhanakan. Nah, sampai di sini bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Berarti bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah pola ragam hias. Ya, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan.
dan tetap memperhatikan segi keindahan. Oke, tadi sudah disinggung Bu sedikit ya tentang pola ragam hias geometris ya. Dapat ditandai dari bentuknya seperti apa? Persegi 4, zigzag, garis silang. Iya benar. Ada yang menjawab garis silang. Segitiga Bu, benar. Nah di sana menjawab segitiga dan lingkaran. Oke, berarti sudah bisa dipahami. Disusun rapi dengan secara teratur ataupun tidak beraturan. Yang penting masih tetap memperhatikan segi keindahan. Dari sini anak-anakku jelas ya tentang pola ragam hias. Sekarang kita lanjutkan ke teknik menggambar ragam hias. Gambar ragam hias sangat bervariatif. Ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Sudah terbayang ini kalau sulur-suluran itu seperti apa. Pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. Ada aturannya loh dalam gambar ragam hias. Oke, yang pertama adalah perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. 2. Persiapkan alat dan media gambar. 3. Tentukan ini salah tulis ini, ukuran pola gambar yang akan dibuat. 4. Buat sketsa di salah satu kotak ya atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buat bentuk yang sama, bisa dijiplak pada bidang yang lain. Setelah itu warnai gambar. Oke, mudah sekali ya. Di sini udah dijelaskan toh tekniknya. Nanti kita coba bersama-sama ya. Oke, seperti ini pola ragam hias geometris beraturan, jadi bentuknya sama. Dari pola yang satu sama dengan yang lainnya. Ini adalah pola ragam hias tidak beraturan, tapi masih dalam pola lingkaran ya, pola dasarnya lingkaran. Ini ada sebuah gambar. Kalau kita perhatikan baik-baik, stilasi ini diambil dari bentuk apa ya? Bunga Bu, iya benar yang di sana. Dan jawab bunga. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Sama Bu dengan diterangkan Bu Nip tadi. Tentunya kita harus memahami dulu bentuk dasar gambarnya. Bagaimana pola penempatan motifnya? Jelaskan. Jika kita melihat dari yang di atas ya, gambar 2.9 dan 2.10, berarti ini polanya adalah ragam hias bentuk geometris beraturan. Oke, kita lanjut ya. Di sini adalah menggambar ragam hias flora. Ragam hias flora dapat kamu lihat di berbagai macam benda atau barang. Gambar ragam hias flora memiliki bentuk dan pola yang beraneka ragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ragam hias flora dengan ciri khasnya masing-masing. Jelas ya, setiap daerah punya ciri khas. Kamu sekarang bisa menggambar ragam hias dengan mudah. Kamu bisa menggunakan pola pengulangan maupun sulur-suluran. Ragam hias dapat diambil dari objek daun tunggal, lalu dapat distilasi sesuai dengan imajinasi dan kreativitasmu. Menggambar objek daun tunggal dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai stilasi ya. Ini adalah gambar tunggalnya. Seperti apa nantinya? Kita lihat ya. Seperti ini langkahnya. Yang pertama adalah buatlah pola ragam hias yang akan digambar. Perhatikan dulu komposisi pola ragam hias.
Setelah itu tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Objeknya daun tadi ya, daun tunggal. Setelah itu kita bisa melengkapi gambar dengan pensil warna. Oh, mudah sekali dan mudah dipahami ya ternyata ya. Kita lanjut ya sekarang ke yang kedua, menggambar ragam hias fauna. Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dari keunikan yang sama dengan ragam hias flora. Jenis fauna yang biasa diambil sebagai objek gambar ragam hias yaitu burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Ragam hias fauna bisa digabung dengan ragam hias flora atau hanya sejenis saja. Nah, ini adalah beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna sebagai berikut ya. A. Tentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. B. Buatlah pola gambar ragam hiasnya. C. Berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Oh, hampir sama ya Bu ya. Pada saat kita tadi menggambar ragam hias flora, iya nah, sama. Jadi tidak ada kesulitan toh nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti ini ternyata ya Bu. Kita sederhanakan, kita beri hiasan dan akhirnya kita warnai. Ini lebih sederhana lagi. Kita buat sebuah lingkaran besar lalu lingkaran kecil. Kita tambahkan dengan objeknya yang di sebelah belakang ekor. Ini kakinya pun sederhana dan kita warnai. Mudah kan? Oh, mudah iya. Oh ya, ada yang bertanya, Bu, kalau saya ingin menggambar motif fauna yang lain sepertinya kupu-kupu atau kumbang itu boleh ya Bu? Boleh. Ini contohnya. Ini hanya contoh saja ya. Jadi nanti semuanya terserah kreativitas dan imajinasi anak-anakku semuanya. Oke, bisa kita lanjutkan ketiga, menggambar ragam hias. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri. Misalnya segitiga, segi empat, dan lingkaran ya. Penggunaan motif geometris dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris. Oke, kita lanjut ya. Oh, seperti ini ya Bu. Ya kan? Mudah sekali toh. Ini adalah beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias geometris. Yang pertama, membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Setelah itu, membuat gambar geometris. Nah, ini ditambah lagi dengan polanya tadi ya. Setelah itu, kita warnai ragam hias geometrisnya. Tentu nantinya ini juga sesuai kreativitas dan imajinasi anak-anakku. Oke, bisa kita lanjut yang keempat, menggambar ragam hias manusia. Motif hias figuratif menggunakan motif manusia yang digambar dengan penggayaan tertentu. Motif hias ini misalnya digunakan pada karya tekstil maupun karya kayu yang dibuat dengan teknik menggambar atau mengukir ya toh. Motif manusia misalnya ditemukan di Jawa, Bali, dan Papua. Ini jelas sudah ada contohnya. Oh, digayakan Bu ya, disederhanakan. Ini contoh dari daerah Kalimantan. Kalau ini sepertinya dari Papua mungkin ya Bu. Iya, memang dari Papua. Boleh kita lanjutkan lagi? Oke. Setelah tadi kita mempelajari semuanya, tentunya anak-anakku sudah ada gambaran ya, sudah bisa memahami kira-kira seperti apa ya tadi ya.
Oh, ini adalah pengembangan dari materi yang pertama ya Bu. Setelah kita paham tekniknya tentang gambar flora, fauna, geometris, dan manusia, sekarang kita mengubahnya, kita gayakan, kita stilasi, dan akhirnya kita memahami tentang teknik dan cara menggambar ragam hias ya. Oke, dari rangkuman ini akan bisa kita pahami bahwa menggambar ragam hias memiliki pola bentuk gambar teratur dan pola bentuk gambar yang tidak teratur. Pola gambar teratur memiliki ukuran, polanya itu sama ya. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, dan Papua memiliki pola ragam hias menggunakan pola teratur ya. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi pada pola ragam hias tidak teratur, ragam hias dibuat lebih ekspresif ya, lebih ekspresif dan dinamis. Menggambar ragam hias bagi sebagian masyarakat Indonesia bertujuan sebagai penghormatan kepada roh nenek moyang atau mencari keselamatan hidup, misalnya pada gambar ragam hias bentuk manusia. Menggambar ragam hias bentuk manusia dapat diberi warna hijau, biru, dan dibuat secara utuh, atau ambil bagian tubuh tertentu seperti bagian muka saja. Anak-anakku tentunya bertanya-tanya ya. Anak-anakku yang di rumah tentunya bertanya-tanya, Bu, kok diberi warna hijau, biru? Kok bahkan bisa dibuat secara utuh atau diambil bagian tertentu saja? Karena ini adalah ragam hias yang sudah diubah, dikayakan ataupun distilasi. Bisa dipahami ya? Gambar ragam hias dapat dibuat dengan cara disederhanakan atau dilebihkan. Jadi disederhanakan seperti tadi ya, sederhana banget, hanya berupa gabungan beberapa bentuk lingkaran ya, yang penting nampak seperti burung atau seperti kupu-kupu. Dilebihkan berarti ditambahi dengan berbagai bentuk hiasan dan warna. Oke, jelas ya? Mohon terima kasih, sudah jelas. Gambar ragam hias dapat dijumpai pada pinggiran rumah ada daerah. Berarti bisa untuk apa? Hiasan pintu. Benar, yang di sana jawab hiasan pintu. Apalagi hiasan jendela, Bu. Iya, benar banget. Hiasan jendela ya. Kain batik. Kain batik semuanya sudah tahu, sudah punya. Oh iya, banyak Bu. Diseprai, taplak meja, tas dan lain-lain ya, atau benda-benda kerajinan lainnya. Warna yang digunakan biasanya memiliki ciri khas dan memiliki makna simbolik. Ciri khas daerah Jogja beda dengan ciri khas daerah Bali. Beda lagi dengan warna ciri khas daerah Papua atau Kalimantan. Dan tentu maknanya pun berbeda setiap daerah. Bisa ya ini dipahami? Prosedur yang harus dilakukan dalam menggambar ragam hias adalah gambar harus mengikuti bentuk pola gambar ragam hias yang ada seperti pola gambar ragam hias, juga harus memperhatikan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan harmonisasi. Oke, sampai di sini. Semoga anak-anak hebat yang kreatif dan penuh semangat bisa memahami materi. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas ya soal-soal latihan. Seperti apa soal-soal latihannya itu ya, bisa kita lihat sedikit ya anak-anak ya. Seperti ini ya. Nah, tentunya nggak sulit nantinya kalau kita mempelajarinya, karena anak-anak hebat sudah tahu, sudah memperhatikan dengan benar materi tadi. Kita coba ya,
Kita mencoba menjawab soal pilihan ganda ya. Ini soal nomor 1. Garis lurus pada sebuah gambar memberikan kesan lembut, lentur, kaku, luwes. Kaku, iya benar. Siapa tadi itu yang menjawab kaku? Berikan tepuk tangan hebat, berarti sudah menyimak dengan benar, dengan baik apa yang sudah dijelaskan, ya kan? Nomor 2, nilai raba terhadap suatu permukaan benda secara visual disebut A. Irama, B. Titik, C. Garis, D. Tekstur. Apa ayo? Raba. Apa ya? Raba itu tekstur. Benar sekali itu tadi, siapa yang jawab ya? Tekstur. Jadi adalah nilai raba pada suatu permukaan benda. Nah ini nomor 3 nggak asing ini. Tadi udah kita bahas berkali-kali. Bahkan di halaman pertama udah menjadi contoh ya ini ya. Gambar di atas merupakan salah satu jenis ragam hias. Oh, langsung dijawab Pauna. Semuanya pinter, semuanya udah menyimak tadi dengan benar. Nomor 4 ya. Ragam hias yang terdapat pada gambar di atas adalah ragam hias flora, Bu. Bener banget, pinter ya. Oke, ini adalah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tentunya nanti lebih cepat menjawab, lebih paham lagi, karena tadi sudah memperhatikan penjelasannya ya. Oke, kalau begitu bisa kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Semoga apapun yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, ya kan? Dan anak-anak tentunya tetap semangat. Oke, salam kreatif, tetap semangat. Hidupkan mimpi-mimpi dan jangan hidup untuk mimpi. Oke, dadah, assalamualaikum.